Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibbatul Hukamah. Saya berasal dari SDN 2 Lubuk Semeru, Kecamatan Lempuyung Jaya, Kabupaten Ogan Komering. Silahkan menyimak video saya tentang berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa. Yuk Rafa, berdiri, bimbing untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim walau ilma warzuqni. Alhamdulillah, seperti biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, kalau sehat semuanya, coba Ibu pingin kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Dan dan dan, ding ding ding, dong dong dong, se. Ma. Se. Oke, kalau udah semangat semuanya, Ibu akan absen hari ini. Adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Semuanya, Riko ada Riko? Riko ada, Putri ada Putri? Oke, Feral ada. Oke, semuanya berangkat ya. Rian udah sembuh sakitnya? Oke, alhamdulillah. Kalau semisalnya semuanya sudah hadir, semuanya sudah semangat, berarti hari ini kita akan belajar mengenai, coba, apa itu bacaannya? Iya, berpikir komputasi. Nah, Ibu pingin nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak melihat di bungkus Indomie itu di baliknya ada tata cara memasak? Ada? Diawali dengan apa tuh gambarnya itu? Merebus mie. Terus kemudian yang langkah kedua? Menuangkan bumbu. Terus kemudian yang ketiga? Tiriskan mie-nya yang sudah yang matang tadi kan? Tiriskan, terus kemudian dimakan. Loh, kok dimakan? Diaduk sama bumbu tadi kan? Terus kemudian baru dimakan. Nah, hari ini kita akan berpikir komputasi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih, apa sih berpikir komputasional itu? Coba perhatikan. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ya, berpikir secara apa? Berurutan atau sistematis. Coba. Ini nih, dibaca nih, apa ini? Duh, sebentar. Selalu seperti ini. Oke, coba. Apa itu berpikir komputasi? Berpikir komputasi adalah proses menguraikan masalah yang rumit menjadi sederhana dan mengidentifikasi, terus kemudian merumuskan rencana dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasi. Jadi kita tuh
kalau semisalnya ada masalah nih, misal si Rafa nih sedang naik sepeda, ya, tiba-tiba jatuh. Jatuhnya itu dikarenakan apa namanya? Rantainya itu putus, rantai sepedanya. Nah, bagaimana cara kita menyelamatkan si Rafa yang jatuh dan memperbaiki sepedanya? Yang pertama, harus menguraikan masalah. Dimulai dari Rafanya dulu apa sepedanya dulu? Rafanya ditolongin, ya toh? Nah, kalau semisalnya belakangnya itu ada Ajijah, terus ada si Putri, ada si Rian, berarti yang si Jijah ini nanti akan menolong si Rafa, ya kan? Setelah ditolong, sepedanya diapain nih kira-kira nih? Dibenerinnya gimana? Dibawa ke bengkel nih. Jadi masalah yang rumit tadi menjadi lebih sederhana karena kita nggak bisa nih memperbaiki rantai yang putus, ya kan? Emang Rian bisa menyambungkan rantai yang putus? Nggak bisa kan? Harus dibawa ke bengkel, ke ahlinya. Terus kemudian merumuskan rencana dan menilai hasil. Jadi setelah Rafa diantarkan pulang, kita jenguklah bersama-sama, ya kan? Kenapa kok hari ini Rafa tidak berangkat? Oh iya Bu, kemarin Rafa jatuh dari sepeda. Alangkah baiknya kita datang menjenguk. Itu namanya berpikir secara komputasional. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus mengasah berpikir komputasional? Karena keterampilan di masa depan. Di masa depan, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah kemampuan berpikir komputasional. Berpikir cepat, sistematis, dan berurutan. Nggak boleh ujuk-ujuk kamu misalnya mau buat roti, tapi kamu nuang sausnya dulu. Nggak boleh kan? Siapkan rotinya dulu, ya kan? Kalau misalnya kita mau buat burger tuh, panggang dulu rotinya, panggang dulu dagingnya, ya toh? Tomatnya ya enggak tomat satu utuh, tomatnya diiris, ya toh? Sayur-sayurannya apa selada itu kamu brekkan di ini. Di apa namanya di roti itu, enggak kan? Kita ambillah seladanya satu helai, ya kan? Jadi kita harus berpikir secara komputasional. Dan dunia ini semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari makin meningkat. Kenapa? Semuanya punya HP kan? Orang tuanya semuanya punya HP kan? Nah, kita kalau semisalnya nih, Rafa sakit, terus kemudian, aku harus berpikir secara komputasional nih, gimana nih cara izinnya? Kalau kita malas menulis surat izin, langkah pertama kita harus mengambil HP. Terus apa nih? Mengetik di mana nih mengetiknya? Di grup. Buka dulu apanya? Buka dulu WA-nya. Terus cari grup nama kelasnya, ya kan? Terus kemudian kita mengetik, itu namanya berpikir komputasional. Nah, semuanya serba digital. Terus kemudian selanjutnya, prinsip berpikir komputasional itu ada 3. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Apa sih dekomposisi itu? Dekomposisi itu menguraikan suatu objek atau konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih sederhana. Contohnya tadi waktu masak mie, kita buka dulu bungkusnya, ya toh. Terus kemudian bumbunya itu kita pisahkan dulu. Enggak ujuk-ujuk kita langsung masak air, tuang mie, tuang bumbu dalam satu mangkok, masukkan dalam air semuanya. Enak nggak kira-kira? Nggak enak, bener itu. Jadi dekomposisi ini memecah masalah menjadi kecil-kecil dulu, bagian-bagian yang kecil dulu. Jadi jangan semuanya diselesaikan, enggak. Terus kemudian pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan.
Contohnya, kamu kalau absen itu dari M dulu apa dari A dulu? Nah, sesuai abjad kan? Dari A, Ahmad, Beni, Doni, Deni gitu kan? Sampai absen yang ke Z, ya toh? Nah, itu adalah pengenalan pola. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan mengambil bagian yang penting. Ada berita yang hoax, ada yang fakta. Ya toh? Dari mana kelinci bisa makan kucing? Ada berita seperti itu hoax apa fakta? Hoax. Yang benar kelinci makan wortel. Jangan dipercaya. Aku tadi lihat di Facebook nih, ada kelinci makan dinosaurus. Tuh. Terus kemudian ada kan yang AI itu, ada bayi menari itu, ada kan? Pernah kan lihat kan? Aku tadi melihat ada bayi bisa menari-nari di atas sungai. Itu kira-kira hoax apa fakta? Hoax. Yang seperti itu jangan diambil informasinya. Ambil yang penting aja, yang faktanya aja. Kalau bayi itu masih tidak bisa berjalan. Bisa berjalan kalau umur berapa? 3 tahun. 1 tahun. Selebihnya kita lihat videonya. Coba. Ini contoh nih. Contoh dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Udah siap semuanya? Wah, lihat buku ini berantakan sekali. Bagaimana cara merapikannya ya? Tenang dulu, kita bisa pakai berpikir komputasional untuk membereskannya. Kalau bukunya berantakan, kita pecah jadi langkah kecil. Ambil buku, cek, letakkan. Ini dekomposisi. Coba lihat, buku-buku ini sama-sama fiksi. Ya, itu pola bisa dikelompokkan bersama. Warna sampul tidak penting. Yang utama judulnya atau penulisnya. Ini abstraksi, fokus pada yang relevan. Sekarang buat urutannya, algoritmanya. Ambil buku, cek kategori, gerak, tata. Mudah kan? Menyusun buku juga pakai berpikir. Oke. Nah, kenapa dia menyusun buku bisa berpikir komputasional? Kalau lemari di perpus itu berantakan, kita mau membereskannya. Apa langsung diberesin begitu aja? Enggak kan? Semuanya diletakkan dulu di bawah. Pisahkan buku yang besar, buku yang sedang, sama buku yang kecil, ya kan? Itu namanya dekomposisi. Dipecahkan dulu satu-satu tuh, diselesaikan, dipisah dulu, bukan dipecahkan, dipisah dulu satu-satu. Itu namanya dekomposisi. Terus kemudian pengenalan pola. Ada buku matematika, dikelompokkan di buku matematika. Ada buku dongeng kan di perpustakaan itu. Nah, itu dikelompokkan sama buku dongeng, ya kan? Terus kemudian ada lagi buku tentang peta, atlas, ya kan? Itu juga dikelompokkan. Itu pengenalan pola. Walaupun warna tadi nih, oh iya buku matematikanya nggak sama, Bu. Buku matematikanya ini warnanya hijau. Terus yang satunya warnanya biru. Nggak apa-apa, yang penting sama-sama matematika. Faktanya ini buku matematika. Bu, biasanya yang pink itu buku SBDP. Enggak. Ternyata ini buku matematika. Oke. Nah, sudah paham tentang berpikir berkomputasional? Sudah? Coba sekarang Ibu tanya. Rafa, dekomposisi tadi apa? Siapa yang bisa jawab? Dekomposisi tadi apa? Memecahkan masalah. Masalahnya diapain dulu? Dikelompokkan secara terpisah. Tuh. Terus kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola tadi apa? Yang sama dikelompokkan sama yang sama, ya toh? Tapi kalau abstraksi dia hanya bagian-bagian penting. Covernya atau luarnya tidak jadi masalah. Contoh nih, contoh. Si Putri sama si Valen bedanya di mana? Ayo, ini abstrak nih, secara abstrak nih. Yang Valen nggak pakai kerudung, ya si Putri pakai
dong. Tapi sama-sama perempuan. Sama-sama perempuan. Jadi dikelompokkan yang perempuan-perempuan, yang laki-laki laki-laki. Ya kan? Di sini ada nggak yang gondol temennya? Nggak ada. Gondol pun kalau misalnya dia cowok ya tetap cowok. Walaupun luarnya berbeda. Yang satunya hitam, yang satunya putih. Tapi kalau sama-sama ciptaan Allah, sama-sama manusia. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, sebentar ya. Coba nih, jawab nih. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis secara komputasional? Roti lapis. Pertama, ambil, terus kemudian ditumpuk. Enggak dong. Pertama, dikasih selai. Terus kasih apa lagi nih? Biasanya roti lapis. Roti lapis isi daging. Kita mau buat gitu deh. Coba. Kasih selai. Terus kemudian kasih daging, kasih apa lagi? Kasih roti. Biar enak kasih saus. Terus kemudian baru ditumpuk. Oke, itu jawabannya ya. Coba. Kalau jawaban di sini apa? Nih, dengan memberikan petunjuk langkah demi langkah seperti ambil roti, oleskan selai, bener kan tadi? Tambahkan buah atau daging dan tutupi dengan roti. Oke, pintar. Ini, informasi apa yang harus disederhanakan saat kamu membuat aplikasi pemesanan makanan? Misal, kamu membuat aplikasi makanan nih, Gojek misalnya. Tahu Gojek? Nah, aplikasi makanan GoFood kan ya, itu gimana nih cara kita harus membuatnya? Perintahnya apa? Ada menu-menunya. Ayo, menu-menunya apa saja coba? tentukan menu. Coba kita lihat di sini bersama-sama. Kita dapat lebih mudah berkonsentrasi pada informasi penting seperti menu, ya kan? Ada menu, ada harga. Saat kita menggunakan abstraksi. Tuh. Sekarang, Ibu pingin kamu membuat nih, cara membuat jus mangga. Kamu tuliskan, menurutmu apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus mangga? Di sini tulis. Tuliskan apa saja manfaat dari minum jus mangga. Tulis. Di sini kamu buat urutannya, nomornya. Nomor 1 apa, di mana, nomor 2 di mana, nomor 3 di mana gitu ya. Oke? Secara berkelompok. Jangan lupa tulis ke nama kelompoknya. Yuk, kerjakan sama-sama. Ini ya, simpan dulu ini ya. Kerjakan yang nomor 1 dulu. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Enggak dicentang, kamu nomori nih bolongannya ini. Ini kan ada lingkaran kosong kan? Kamu nomori mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Coba, ayo sama-sama sini. Tulis. Iya, mana yang nomor 1? Bisa di sini. Masukkan potongan mangga ke blender. Nah, ini nomor berapa? Kalau nomor 1 ya tulis 1 gitu loh. Ya. Mana yang nomor 1?
Ambil penanya, pensilnya. Tulis nih, iya, tulis ini. Apa saja yang alat dan bahan yang diperlukan. Berarti dari sini tadi, kalau dari sini tadi kamu tulis alatnya apa aja, bahannya apa aja. Yuk. Alat sama dengan apa, bahan sama dengan apa, gitu loh. Di sini coba tulis dulu alat. Alatnya apa aja? Mangga blender. Masuk mangga alat. Bentar. Nah, udah. Terus kemudian di sini kamu tulis nih. Alatnya apa saja tadi yang digunakan. Bahannya apa aja, tulis. Tulis dulu alat sama dengan ya, apa aja alatnya? Mosok mangga alat. Dah, kalau sudah, kamu tulis di sini alatnya. Menurutmu apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Tulis alat sama dengan apa aja nih alatnya tadi. Bahannya apa? Tulis. Tulis alatnya apa saja di sini. Alat yang di sini tadi, alat yang digunakan apa? Bahan yang digunakan apa? Nah. Gunakan air. Tuliskan apa saja manfaat dan dari minuman. Iya, manfaat jus mangga. Jus mangga itu mengandung vitamin apa? Manfaatnya apa? Apa? Biar segar. Dia tulis. Menurutmu apa? Biar segar. Tulis alatnya apa aja, bahannya apa aja. Yuk, sudah selesai. Yuk, maju semuanya. Maju. Putri maju, Rafa maju, yuk. Coba yang lain perhatikan yang lain. Agak mundur. Oke. Hop, baca hasilnya. Coba samakan ya, sama enggak? Urutan langkah membuat jus mangga yang pertama apa? Kupas mangga dan potong-potong buahnya. Benar? Oke, lanjut. Masukkan potongan mangga ke dalam blender. Benar? Terus? Tambahkan air matang dan gula pasir ke dalam blender. Oke, lanjut. Blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. Terus? Tambahkan es batu untuk membuat jus lebih segar. Terus? Tuangkan jus ke dalam gelas dan siap dinikmati. Oke. Alat dan bahannya. Alatnya apa aja? Blender, pisau, gelas. Bahannya? Blender, pisau, mangga, gula, air, es batu. Oke, manfaatnya? Vitamin C. Oke, mengandung vitamin C. Oke, terima kasih. Kasih tepuk wow dulu yuk. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W.
Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, yuk kumpulkan semuanya. Nah, coba perhatikan. Setelah kita mengerjakan LKPD tadi, yang mengurutkan langkah-langkah itu berarti dekomposisi atau pengenalan pola. Ayo, dekomposisi atau pengenalan pola? Pengenalan pola, mengurutkan dulu. Oke, pintar. Terus kemudian yang kita pecah alat dan bahannya tadi berarti dekomposisi. Jangan lihat teksturnya, tapi lihat manfaatnya. Itu berarti abstraksi. Oke. Nah, Ibu punya game nih. Coba tentukan rute keluar yang paling efektif di sini. Ini juga berpikir komputasional ini. Coba siapa yang berani maju nih? Yuk. Coba. Rian, yuk maju Yan. Ada spidol nggak? Kelasmu kayak Raymond orang tuh spidol nih. Lah ayo maju aja wes. Tunjuk. Mana? Mana? Ya coba. Bisa keluar nggak kamu? Salah. Siapa lagi? Yuk. Coba maju. Coba. Ngumpet. Lala. Rafa maju, Pak. Orang tuh pakai sepatu biar ditunjuk. Terus. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, selanjutnya Ibu pingin kamu menuliskan seperti tadi, tapi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Oke? Dikerjakan sendiri-sendiri. Harus bisa. Jangan lupa nama. Tadi kan di awal kan udah Ibu kasih tahu. Sekarang tinggal nulis aja. Sudah selesai semuanya? Oke. Yuk, kumpulkan. Oke, jawabannya lumayan semua ya. Nanti Bu koreksi. Hari ini kita sudah belajar apa saja coba? Berpikir? Oke, prinsip berpikir komputasional tadi ada 3, apa saja? Dekomposisi, yang kedua? Pengenalan pola, yang ketiga? Abstraksi. Oke, nah untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana
menerapkan berpikir komputasional atau mendemonstrasikannya. Oke. Semuanya ke depan. Rafa, saya sudah paham tentang konsep berpikir komputasional. Sudah mengerti apa belum? Oke. Saya sudah paham prinsip berpikir komputasional. Tadi ada berapa prinsipnya? Oke, bagus. Oke, anak-anak, pelajaran hari ini sampai di sini. Sebelum salam, biasanya kita berdoa. Oke. Rafa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi dunya hasanah wa fil akhirati. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.